guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami perwakilan dari Universitas Bangka Belitung dari jurusan Agroteknologi dengan saya sendiri, Vinkan Gabriel, dan rekan saya Muhammad Sukron Wahid. Tujuan kami membuat video ini adalah untuk memenuhi tugas mata kuliah ekologi tanaman. Tugasnya adalah memperkenalkan tumbuhan-tumbuhan pionir yang hidup di wilayah lahan bekas tambang. Kami berada di wilayah Air Jangkang, Kecamatan Merawang, Kabupaten Bangka. Wilayah lengkapnya ada di sini jika teman-teman ingin berkunjung. Selanjutnya kami akan memperkenalkan 4 jenis tumbuhan pionir yang hidup di wilayah ini. 2 akan dikenalkan oleh saya dan 2 akan dikenalkan oleh teman saya. Untuk 2 tanaman saya, ayo ikuti saya. Di sini ada tanaman akasia. Tumbuhan akasia ini merupakan salah satu tumbuhan pionir yang hidup di wilayah gersang, lahan bekas tambang. Contohnya, tumbuhan akasia ini bisa tumbuh tinggi hingga ketinggian 30 meter. Tumbuhan akasia ini memiliki nama latin Acacia manguium dan alasannya bisa tumbuh di wilayah, alasannya bisa dijadikan tanaman pionir adalah karena dia bisa tumbuh di kondisi lahan yang kering dan tanah yang kritis. Selanjutnya adalah tumbuhan paku. Tumbuhan paku memiliki beberapa jenis seperti paku purba, paku ekor kuda, dan lain sebagainya. Tumbuhan paku ini memiliki nama latin Pteridophyta. Tumbuhan paku ini alasannya dia dijadikan sebagai tumbuhan pionir karena dia memiliki akar yang kuat. Jadi akarnya itu bisa tumbuh menembus batuan yang padu. Selanjutnya, tumbuhan pionir selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Nah, selanjutnya saya akan membahas tanaman pionir berikutnya. Nah, bisa dilihat ini. Ini tanaman simpur. Nama ilmiahnya yaitu Dillenia indica L. Mengapa tanaman ini bisa disebut dengan tanaman pionir? Karena tanaman ini bisa beradaptasi di lahan tanah yang kering dan cukup air. Tumbuhan ini juga memiliki daun yang lebar. Karena ini bisa menghambat lajunya evapotranspirasi, yaitu proses penguapan air. Selain itu juga tanaman ini memiliki akar yang panjang, bisa menyerap air yang begitu dalam dan kebutuhan airnya sedikit. Selanjutnya ada tanaman keramunting. Yuk, bisa dilihat ini. Nah, bisa dilihat ini tanaman keramunting. Nama ilmiahnya adalah Rhodomyrtus tomentosa. Tanaman ini mengapa bisa disebut dengan tanaman pionir? Karena tanaman ini bisa beradaptasi di lahan tanah yang kering. Selain itu juga tanaman ini memerlukan air yang cukup sedikit. Nah, bisa dilihat itulah tanaman pionir yang ada di daerah bekas lahan tambang. Oke guys, itu tadi penjelasan singkat tentang tumbuhan pionir yang hidup di wilayah lahan bekas tambang. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Terima kasih sudah menonton. Akhir kata kami ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siapa ikan nih? Ngapa siang-siang nih di sini? Pakai baju almet, tengah mau tugas oh. Kasih apa langsung masuk, Bay? Oh, kami ini di sini bikin tugas memperkenalkan tumbuhan-tumbuhan yang pacak hidup, bertahan hidup di wilayah lahan bekas tambang nih. Katanya tanah macam nih, gersang ge. Oh, ya. Kenalin ku nih masyarakat sini lah. Tadi ku tengah berjalan kayak kawanku, tapi ku perhati ku ikan nih tengah sibuk ngejelas kayak seru. Oh, kami nih mahasiswa Universitas Bangka Belitung. Namaku Pinkan. Nih kawanku. Bikin tugas kami nih di sini, bikin video. Nah, tahu kami nih bahas ekosistem lahan tambang. Nah, sebelum dan sesudah ya, sekiranya nila lama ditinggal,
Nah, berapa lama untuk lahan tambang ini jadi ekosistem? Tuh. Oh, ya. Mandi perhati ekosistem di Bangka nih kayak emang lah banyak bekas lahan tambang. Ku nengok dari pesawat kayak banyak camoy-camoy. Jadi cemana anak ah? Nah, Paca dilihat di video nih kami nih. Oh. Nih. Nah, apa aja sih macam-macam suksesi? Jadi yang pertama ada suksesi primer dan yang kedua ada suksesi sekunder. Nah, untuk suksesi primer sendiri merupakan suksesi yang terjadi belum adanya vegetasi atau di daerah yang sudah ada vegetasi namun mengalami sebuah gangguan yang menyebabkan daerah tersebut menjadi kosong dan akan membentuk sebuah komunitas yang baru. Lalu yang kedua yaitu suksesi sekunder adalah suksesi yang terjadi pada habitat yang pernah ditumbuhi oleh vegetasi kemudian mengalami gangguan baik itu karena bencana alam maupun oleh gangguan dari manusia seperti kebakaran hutan, banjir, tanah longsor dan sebagainya yang menyebabkan sebuah ekosistem pada suatu wilayah tersebut hilang namun tidak hilang secara total dan akan ditumbuhi oleh kehidupan baru dengan substrat yang masih ada. Sebagai contoh agar lebih paham, dalam gambar ini adanya suksesi primer. Karena yang dijelaskan bahwa suksesi primer tersebut adalah lahan yang kosong, seperti pada gambar dijelaskan adanya tanah gundul yang beberapa tahun kemudian akan ditumbuhi oleh rumputan liar dan juga tanaman tahunan. Lalu pada tahun-tahun berikutnya akan ditumbuhi oleh semak belukar, pepohonan yang lunak, dan juga akan ditumbuhi oleh pohon yang keras. Nah, dalam beberapa artikel dijelaskan bahwa suksesi primer akan tumbuh sekitar 800 hingga 1000 tahun untuk membentuk suatu titik puncak ataupun klimaks dari suksesi primer. Lalu yang kedua ada contoh dari suksesi sekunder. Sudah dijelaskan bahwa suksesi sekunder merupakan vegetasi dari ekosistem yang ada namun mengalami gangguan akibat dari bencana manusia seperti contoh pada gambar adanya kebakaran hutan yang menyebabkan vegetasi tersebut rusak. Nah, pada tahun-tahun berikutnya 1 hingga 2 tahun berikutnya akan ditumbuhi oleh tanaman-tanaman pionir. Lalu pada 3 sampai 4 tahun ditumbuhi oleh seperti rumputan dan juga tanaman tahunan, dan yang selanjutnya akan ditumbuhi oleh berbagai jenis komunitas dari pohonan, komunitas dari rumputan dan juga sebagainya hingga membentuk titik puncak pada tahun kurang lebih 150 tahun. Nah, mungkin ini merupakan penjelasan singkat mengenai ekosistem dan juga suksesi vegetasi. Kesimpulannya yaitu kita harus menjaga alam karena yang kita tahu bahwa sebuah alam membentuk sebuah vegetasi untuk dalam diri alam tersebut membutuhkan waktu yang lama. Maka dari itu kita sebagai manusia harus menjaga alam agar anak cucu kita ataupun generasi selanjutnya akan merasakan bahwa indahnya hutan dan juga mengalami mereka tahu bagaimana hutan itu terjadi. Mungkin sekian dari saya Nabila Rahmadini, pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kira-kira cemana cara kita nih sebagai generasi muda nih untuk mengajak masyarakat kayak apa pemerintah nih untuk benerin lahan nih biar lebih bagus lagi ke depan. Nah, tuh bisa dilakukan dengan reklamasi lahan tuh wisata alam kayak Danau Kolin, taman reklamasi kayak itu di daerah ini juga di arah nih gitu. Untuk lokasi kira-kira cemana? Oh, lokasi ini kita pacak lah merapikan kayak misalkan nanam pohon. Kelak kan kalau pohon itu lebih besar, pacak lah misalkan dia bisa menaungi ekosistem yang ada di sini nih. Dia misalnya pacak memperbaiki ekosistem yang ada di sini. Tapi kan kita tahu sendiri yo, misalkan nak mucak suatu ekosistem itu kan tidak mudah gitu kan. Belum kali biaya mahal kan biaya tuh. Jadi itulah kita tuh harus bekerja sama antara masyarakat dan pemerintah tuh. Kita ajak lah untuk memperbaiki ekosistem kita nih biar tak rusak macam nih. Tadi kawanku tadi ya kayak ada beberapa bibit. Coba aku nelpon lu nanya Boleh lah. Sampai tahu pacak bantu Cepat. Halo, assalamualaikum Jo. Waalaikumsalam. Kami ini nganu bibit pionir. Ki Salime. Kano kok? Oh. Alah. Kami bawa Manadela berarti yuk. Oh. Alah. Ntar lagi OTW ini. Alah, Sherlock lah. Oke. Jo, kaliwat sini.
Yuk bantu. Enggak apa kan ini yo. Lah. Sorry lah. Enggak nila deh yo bibit dah. Ini lah dia cuma. Weh. Allah dah hal dah. Oh, lah banyak dia orang-orang sih. Oh, makasih lo. Oh. Nih. Aman lah. Nah, kayak kita pacalah bantu kebennya nih, Boleh. memperbaiki ekosistem nih ya. Oh, oke. Ya, Boleh. kita nanam loh, untuk kayak lebih bagus lagi akan ke depan. Nah. Kawan-kawan, kumpul kawan-kawan. Langsung dibagikan nama. Nah, Oke, kumpul. Ayo aku jelasin sedikit kayak kawan-kawan. jelasin apa? Jelasin manfaat kita nanam tanaman ini di sini. Kita ini banyak kan lahan tambang yang dibiarin gitu saja kayak nambang. Ini mungkin jadi langkah yang bagus untuk kawan-kawan mahasiswa. Kalau bisa tuh lebih diajak lagi kawan-kawan untuk nanam taman pionir nih. Karena kasihan anak cucu kita panasan kayak gini. Panas kan di sini. Si panas. Nah, itulah jadi kalau kita nanam taman pionir nih bakal besar, nanti bakal jadi peneduh buat di lahan tambang nih dan jadi panas juga untuk ke tempat-tempat lain. Nah. Jadi ekosistem lebih bagus loh ke depannya. Bener tuh. Jadi ya setelah nih kawan-kawan aku ajak ke lahan tambang yang lagi direklamasi. Jadi kawan-kawan tahu manfaat dan dampak kalau lahan tambang itu lagi direklamasi. Oke, check it out. Oke kawan-kawan, ini salah satu ekosistem lahan tambang yang lagi reklamasi. Ini bisa kawan-kawan lihat, ini ada pohon cemara. Salah satu yang bisa hidup di lahan tambang. Nah, itu ada ini, akasia. Ini juga salah satu pionir yang ada di lahan tambang. Selain tanaman pionir, ada juga beberapa tanaman yang bisa ditanam di lahan tambang, kawan-kawan. Seperti contoh ini, ada rumput gajah. Nih contoh dari rumput gajah kawan-kawan. Sudah lihat, lumayan subur ditanam di lahan tambang. Terus kita beralih ke sana kawan-kawan. Selain ini seharusnya di sini ada tanaman singkong. Tapi tanaman singkongnya kemungkinan sudah dipanen oleh anak-anak dari agroteknologi UIB. Karena mereka yang melakukan penanaman kemarin. Nah, ini juga contoh bekas penanaman tanaman sorghum yang dilakukan di lahan tambang kawan-kawan. Jadi nggak banyak orang yang berpikir tuh lahan tambang tuh nggak bisa ditanami. Tapi nyatanya lahan tambang tuh bisa ditanami kawan-kawan. Seperti nanas, sorghum, singkong. Nah, jadi lahan tambang ini tidak bisa kita anggap sepele juga kawan-kawan. Jadi lahan tambang ini masih bisa dimanfaatkan ya, walaupun agak sedikit rusak ekosistemnya. Iya, masih bisa dipakai, tapi lebih bagus kalau lahan tambang ini dicampur oleh bahan organik. Jadi nutrisi di lahan tambang ini bisa terpenuhi, karena lahan tambang ini kan didominasi oleh mineral. Jadi bahan organik itu sangat sedikit yang ada di lahan tambang ini. Jadi makanya nggak semua tanaman bisa ditanami di lahan tambang ini. Mungkin itu aja yang kita kali ini. Kita kembali ke pondok. Nah, panas cuacanya di sini.
Jagalah alam Bangka Belitung. Stop penambangan liar, stop buang sampah sembarangan. Perbaiki ekosistem untuk generasi emas Bangka Belitung. Bersama kita kuat membangun ekosistem.